Alkisah, hiduplah seorang janda di Jawa Tengah. Dia bernama Mbok Sirni. Dia tinggal di sebuah gubuk yang sederhana, dan dia hidup sebatang kara. Ia sangat ingin memiliki seorang anak dan berharap keajaiban datang kepadanya. Untuk meraih harapan itu, siang malam ia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada suatu malam, harapan itu datang dalam mimpinya. Ia bermimpi bertemu raksasa yang bernama Buto Ijo. Buto Ijo memberikan biji mentimun kepada Mbok Sirni dan memerintahkan Mbok Sirni menanam biji timun tersebut. Buto Ijo memberikan syarat kepada Mbok Sirni, apabila timunnya sudah berbuah besar, silakan belah. Di dalamnya terdapat bayi yang sangat cantik. Buto Ijo berpesan, uruslah dan rawatlah bayi itu. Ketika bayi itu sudah dewasa dan berumur 17 tahun, Buto Ijo akan datang kembali dan mau menyantapnya sebagai makanan Buto Ijo. Mbok Sirni menyetujui perkataan Buto Ijo tersebut. Seketika Mbok Sirni terbangun dari tidurnya. Pagi pun telah tiba. Mbok Sirni duduk di depan pintu rumah sambil termenung dan memikirkan mimpinya semalam akankah menjadi kenyataan. Oh Tuhan, semoga saja mimpiku semalam menjadi kenyataan. Seandainya saja aku punya anak, pasti aku sangat bahagia. Saat sedang termenung, Mbok Sirni melihat tetangganya yang bernama Soimah, istri Pak Lurah. Ia sedang berjemuran pakaian di halaman rumahnya, dan Mbok Sirni menegur Soimah. Aduh, berat banget sih. Kenapa Soimah? Ini emas-emas baru aku, berat banget. Kenapa kamu lihat? Tidak apa-apa Soimah. Kamu terlihat seperti bahagia sekali. Iya dong, saya bahagia. Sebentar lagi saya akan punya anak, tidak seperti kamu, sudah janda, miskin, hidup sendirian, dan tidak punya anak. Kasihan. Mbok Sirni tidak menghiraukan ucapan Soimah. Mbok Sirni pun bergegas mengambil peralatan untuk pergi ke ladang. Setelah seharian bekerja di ladang, Mbok Sirni berkata, Akhirnya pekerjaanku selesai. Seandainya aku punya anak, pasti pekerjaanku cepat selesai karena ada yang membantuku. Tiba-tiba ladang bergoncang dan datanglah sesosok raksasa bernama Buto Ijo. Wahai Mbok Sirni, jikalau kau ingin mempunyai seorang anak, akan aku berikan. Tetapi ada syaratnya. Jikalau anak itu sudah berumur 17 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku kembali untuk kujadikan santapanku. Wah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Tapi aku ingin memiliki seorang anak. Oke, baiklah, aku setuju denganmu raksasa. Oke, ini ambillah biji mentimun, tanamlah, dan ketika berumur 2 minggu, lihatlah hasilnya. Baiklah, terima kasih Buto Ijo. 2 minggu kemudian, Mbok Sirni datang melihat hasil tanaman biji mentimun itu. Sudah 2 minggu ini, akankah ada keajaiban? Subhanallah, besar sekali timun ini dan berwarna emas. Aku sudah tidak sabar mau membelah mentimun ini. Kemudian, Mbok Sirni pulang dan membelah mentimunnya. Bismillah, aku akan membelah timun ini. Subhanallah, seorang bayi. Cantik sekali kamu, Nak. Mulai sekarang, Mbok akan memanggilmu timun emas, karena kamu dari timun yang berwarna emas. Ternyata raksasa itu tidak berbohong padaku.
Mendengar suara tangisan bayi, Soimah datang menemui Mbok Sirni dan menanyakan anak siapa yang digendong Mbok Sirni yang sedang menangis itu. Anak siapa itu Mbak Sirni? Ini anak saya. Saya bertemu buto ijo dan memberi saya biji mentimun. Setelah itu, timunnya saya tanam berbuah sangat besar, berwarna emas dan isinya bayi cantik ini, Soimah. Alah, jangan bohong, Mbok. Pasti kamu curi anak itu. Hayo, jujur aja, Mbok. Hah, tidak, saya berkata jujur, Soimah. Ini anak saya. Saya beri nama timun emas, bukan hasil mencuri. Hei penonton semua, Mbok Sirni mencuri bayi. Soimah pun pulang ke rumahnya dan meninggalkan Mbok Sirni. Dia bilang sama orang di sekitar kalau Mbok Sirni mencuri bayi. Setiap hari, Mbok Sirni merawat timun emas dengan penuh kasih sayang. Hingga tahun ke-17 pun telah tiba. Timun emas sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik serta dewasa. Timun, tolong buatkan Mbok teh, Nak. Iya, Mbak, tunggu sebentar. Ini, Mbak, tehnya, silakan diminum. Hati-hati karena masih panas, Mbak. Oh iya, Mbak, Timun mau ke ladang dulu, mau mencari kayu bakar. Iya, Nak, silakan. Hati-hati, jangan terlalu lama di ladang. Nanti kamu tersesat. Iya, Mbak. Setelah timun emas pergi, tiba-tiba datanglah buto ijo dan menagih janji kepada Mbok Sirni. Mbok Sirni, aku datang ke sini untuk menagih janjimu 17 tahun lalu. Cepat serahkan gadis itu. Ampun, buto ijo. Dia tidak ada di rumah, buto ijo. Tidak mungkin. Kemana anak itu? Bagaimana kalau saya minta 1 tahun lagi, buto ijo? Nanti saya serahkan dan dagingnya lebih enak kalau disantap. Oke, saya akan datang 1 tahun lagi. Hari berganti hari, Mbok Sirni sedih dan cemas. Dia tidak mau menyerahkan timun emas kepada buto ijo. Mbak, kenapa Mbak? Sepertinya sedih sekali. Ada apa? Cerita sama Timun. Tidak apa-apa, Timun. Mbak baik-baik saja. Silakan Timun istirahat ya, Nak. Keesokan harinya, Mbok Sirni pergi ke hutan larangan dan ingin menemui petapa untuk meminta bantuan ke petapa supaya bisa menyelamatkan timun emas dari buto ijo. Timun, Mbok mau pergi ke hutan larangan. Timun di rumah saja, hati-hati, jangan kemana-mana, Nak. Timun mau ikut, Mbak. Timun tidak mau sendiri. Timun takut. Jangan, Timun harus di rumah dan jangan pergi kemana-mana sampai Mbok datang kembali ke rumah. Baik, Mbok. Mbok hati-hati. Mbok Sirni pun pergi ke hutan larangan. Setelah sekian lama berjalan, kemudian petapa pun muncul. Petapa melihat Mbok Sirni berjalan di daerah tempat tinggalnya dan langsung menanyakan kenapa dia berada di hutan larangan. Ada di mana aku ini? Apakah aku sudah di hutan larangan? Siapa kamu? Kenapa kamu berada di hutan larangan ini? Aku seorang janda. Aku ingin menemui petapa dan ingin meminta bantuannya. Anak saya timun emas mau diambil dan dimakan oleh buto ijo. Saya adalah petapa yang kamu cari. Baiklah, saya akan membantumu. Saya akan berikan 3 kantong yang berisi biji timun, jarum, dan terasi. 3 kantong ini lemparkan dengan jarak yang berjauhan
Ketika timun emas dikejar oleh buto hijau, timun emas harus lari dengan secepat-cepatnya. Baiklah petapa, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Mbok Sirni pun pulang dengan membawa 3 kantong dari petapa dan segera menemui timun emas di rumah. Timun emas, Timun, Mbok pulang. Alhamdulillah ya Mbok. Alhamdulillah Mbok pulang dengan selamat. Timun rindu dengan Mbok. Timun, ambil 3 kantong ini. Ini berisi biji timun, jarum, dan terasi. Ketika buto hijau datang ingin menangkap dan menyantapmu, kamu lemparkan 1 kantong pertama, kedua, dan ketiga dengan jarak berjauhan. Dan kamu harus berlari dengan cepat ya nak. Mbok tidak mau kamu dimakan oleh buto hijau raksasa itu. Iya Mbok, Timun akan lari secepatnya dan ikuti perintah Mbok. Mbok sangat sayang sama Timun. Kamu harus selamat ya nak. Buto hijau adalah raksasa yang menitipkan kamu sama Mbok waktu 17 tahun yang lalu. Dan dia sekarang mau memakan dan menyantapmu nak. Timun tidak mau Mbok dimakan oleh raksasa jelek itu. Hari demi hari berlalu dan tiba 1 tahun kemudian. Seketika rumah di desa pun bergoncang dengan kuat dan buto hijau datang menemui Mbok Sirni untuk mengambil kembali timun emas sesuai janji Mbok Sirni. Mbok Sirni, keluarlah. Mana timun emas? Aku sudah sangat lapar. Timun emas tidak ada di rumah buto hijau. Dia sudah pergi dari beberapa hari yang lalu. Jangan bohong, Mbok Sirni. Akan saya hancurkan rumah dan gubukmu. Mbok Sirni dan timun emas ketakutan dan Mbok Sirni bilang ke Timun untuk pergi dari pintu belakang secepatnya. Timun emas bergegas dan membawa bakul isi 3 kantong dari petapa. Silakan buto hijau, lihat rumah saya. Tidak ada timun emas. Timun emas, timun emas, keluarlah. Saya akan memakanmu sekarang. Tiba-tiba, buto hijau melihat timun emas berlari dari belakang. Buto hijau langsung mengejar timun emas. Mau lari kemana kamu timun emas? Saya akan menyantapmu. Hulk. Enak saja, saya buto hijau, bukan Hulk. Tapi kenapa kamu bisa melihat? Saya buto hijau, bukan buta. Saya tidak akan berhasil kamu tangkap buto hijau, raksasa jahat. Timun emas berlari dengan cepat, hampir tertangkap oleh buto hijau. Timun emas melemparkan kantong pertama yang isinya biji timun. Buto hijau pun kelelahan dan lapar karena mengejar timun emas. Dan dia terjerat oleh lemparan biji timun yang berubah menjadi banyaknya tanaman timun yang besar dan subur-subur. Buto hijau pun memakannya dengan sekenyang-kenyangnya sampai tertidur, lupa untuk mengejar timun emas. Setelah 1 jam kemudian, dia baru sadar dan terbangun, langsung mengejar timun emas kembali. Alhamdulillah, buto hijau sudah tidak terlihat dan mengejar saya lagi. Tiba-tiba, suara dan goncangan tanah sangat kuat. Ternyata, buto hijau sudah ada di belakang timun emas kembali. Mau lari kemana kamu timun? Kamu pasti saya makan. Sambil terengah-engah, timun emas tetap berlari dan kemudian melemparkan kantong yang kedua yang berisi jarum. Dan jarum-jarum itu melukai kaki buto hijau. Saya tidak akan menyerahkan diri padamu, buto hijau. Terimalah ini. Sakit sekali.
Timun Emas pun berhasil membuat Buto Ijo luka dan terhambat mengejarnya. Tapi Timun Emas takut karena ia hanya punya sisa 1 kantong lagi yang berisi terasi. Dia takut apakah terasi itu bisa membunuh Buto Ijo. Timun Emas berdoa meminta keajaiban semoga kantong terakhir itu bisa membunuh Buto Ijo. Setelah jauh berlari, Timun Emas lelah dan istirahat. Ternyata Buto Ijo berhasil melepaskan jarum-jarum di kakinya, kemudian mengejar kembali si Timun Emas. Timun Emas! Timun Emas! Sekali ini kamu tidak akan berhasil tak lolos lagi dari saya. Saya akan menyantapmu hingga tidak tersisa sampai tulangmu. Silakan, saya tidak takut Buto Ijo. Terima ini. Kemudian Timun Emas melemparkan kantong yang ketiga dan terjadi sebuah keajaiban. Terasi berubah menjadi lumpur yang panas dan menelan Buto Ijo sampai tenggelam ke dalam lumpur. Tolong! Tolong! Tolong selamatkan saya, Timun Emas! Tolong! Tolong! Akhirnya Buto Ijo pun tenggelam dan Timun Emas kembali ke rumah untuk menemui Mbok Sirni. Mbak, Timun pulang dengan selamat, Mbak. Timun Emas, alhamdulillah nak, kamu bebas dan tidak lagi ada yang mengganggu dan memakanmu. Mbok Sirni dan Timun Emas pun berterima kasih kepada Allah atas keselamatan yang diberikan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Akhirnya Timun Emas dan Mbok Sirni hidup berdua kembali dan bahagia selamanya. Terima kasih.